tidak diganggu setan sampai sore, dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet, 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 santet. Santriwati di Miftahul Huda, miftah kunci, kuncinya aja sebesar ini, apalagi surganya. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang lugu sehari ini dia sudah menjadi pemimpin bangsa. Disitulah baru kita bangga melihat kebanggaan seorang kiai, seorang guru, seorang wali kelas. Bukan rumahnya yang besar, bukan mobilnya yang mewah, bukan jabatannya yang tinggi. Karena mereka tak ada pernah punya ingin jabatan. Tapi ketika melihat murid-murid mereka berhasil. Di salah satu pulau di Riau, pelatihan. Sampai di pulau itu ada satu laki-laki ngeliat terus. Pas ngeliat sekali, dia ngeliat lagi. Lihat sekali, lihat lagi. Pas lihat lagi, dia senyum. Wih, jangan-jangan nih hombreng. Lama dia mendekat. Anak muda ganteng itu mendekat. Dia tanya, Ustadz masih ingat dengan saya? Enggak, saya mahasiswa Ustadz dulu. Kamu ngapain di sini? Saya PNS baru lulus dan sekarang ditugaskan di sini. Ada kebahagiaan, kebanggaan yang tak bisa dibayar dengan apapun anakku. Maka tunjukkan prestasi kalian. Ayah ibu yang melahirkan kalian 9 bulan 10 hari lamanya. Di Ciamis mengandung masih 9 bulan. Di tempat lain 4 bulan. Disusukannya kalian 2 tahun anakku. Meregang nyawa dia melahirkan kalian. Di Ciamis melahirkan masih meregang nyawa. Di tempat lain mudah. Bersin lahir. Yang diinginkan ayah ibu kalian. Melepuhnya kena matahari demi kalian bisa sekolah. Apa yang diinginkannya dari kalian? Mereka tidak minta apa-apa. Apa ada ibu-ibu santri ini yang mendoktrin anaknya? Kamu sudah sekolahkan di pesantren. Nanti kalau tamat pesantren tolong belikan mama gelang emas sebesar rantai sepeda. Enggak ada, mereka minta macam-macam. Andai kami mati, kami enggak minta apa-apa nak. Kami cuma minta kalian di tengah malam bangun tahajud dan berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap? 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 Insya Allah. Masya Allah. Ingat, sudah janji semua dengan Ustadz. Jangan ada dusta di antara kita. So sweet gitu. Ramah di pesantren itu saya jadi muda lagi. Jadi sekarang ini saya tidak merasa 43 tahun. Saya merasa jadi ya santri latihan pidato. Tapi kalau ceramah di panti jompo itu memang nangis bawaan. Kalau ceramah takziah itu memang. Tapi kalau ceramah dulu kan begitu, latihan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana fursatan thaminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dihafal terus cepat-cepat. Soalnya kalau pelan grogi, hafalannya hilang. Latihan. Pramuka tetap aktif.
Pas hari-hari libur, hari-hari Sabtu, hari Ahad, itu dulu di pesantren boleh izin keluar sama security, sama satpam, boleh keluar izin. Biasanya untuk menghadapi izin itu saya disuruh, karena saya agak berani daripada yang lain. Mat. Dulu mereka nggak manggil Ustadz, Mat aja. Mat, tolong izin. Izin. Pak security, Pak satpam, kami boleh izin keluar sebentar. Oh, nggak boleh. Sebentar aja, Pak. Ayolah, keluarlah. Cuman berteman mesti dengan kawan sahabat yang baik-baik. Jangan berteman yang enggak baik. Ustadz dulu sebetulnya baik, cuman teman kurang baik. Ustadz baik, teman kurang baik, ngajak cabut. Ustadz nggak mau, cuman karena godaannya kuat akhirnya. Man, ayo kita cabut. Oh enggak. Ayolah, yang satu ngajak. Ayolah. Enggak, aku nggak mau cabut. Bencong. Akhirnya gitu. Begitu kuatnya pergaulan. Tapi kalau di pesantren insya Allah baik-baik semua. Kalaupun preman, ya preman syariah. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar sana, kenakalannya sudah di luar syariat Islam. Kenakalannya pergaulan bebas. Kalau di sini mana ada yang pacaran? Ada tembok Berlin di antara kita, Beb. Nggak mungkin ketemu. Mau ngintip-ngintip juga nggak bisa. Itu mana bisa? Mana bisa? Tinggi temboknya. Paling-paling mau ngintip yang agak-agak ke depan sedikit. Paling-paling nanti bisa ngelihat pas mau keluar ngambil sendal. Kalian tetap terjaga di pesantren, terjaga zahirnya, terjaga batinnya, terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, terjaga rambutnya. Kalau kita pergi ke pasar, mau beli buah apel, buah jeruk, mau apel jeruk yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari lisut? Yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari? Yang dibungkus plastik, paham? Nggak paham, banyak-banyak makan obat pencerdas otak. Mereka paham, tapi porsi kepala mereka sudah dihabiskan oleh matan al-ajurrumiyah. Mereka sudah dihabiskan oleh al-kawakibud durriyah. Mereka sudah dihabiskan oleh matan alfiyah lengkap dengan syarah sawinya. Sudah dihabiskan oleh Sahih Bukhari dengan Fathul Barinya. Sudah dihabiskan oleh matan arba'in dengan syarah al-Fathul Mubin bisyarih al-Bari'innya. Maka tak pernah terfikir untuk yang lain. Andai pun ada yang kirim surat, sudikah denganku? Nanti kan kupinang kau dengan bismillah. Inilah anak-anak muda yang berprestasi, insya Allah. Nanti setelah dia menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, raut wajahnya teduh bekas air wudhu, tahajudnya di tengah malam, masuk dia ke rumah sakit Ciamis membawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Semua yang di ruang ICU itu sehat, minta pulang. Padahal semuanya selama ini stres, depresi, sempit, mau mati. Tapi begitu dokter spesialis yang alumni pesantren Miftahul Huda 2 itu datang, kedatangannya membawa rahmat, bukan membawa laknat. Tapi begitu datang dokter spesialis yang tidak tamat pesantren, yang tidak pernah belajar agama, yang rambutnya 3 warna merah kuning kelabu,
bentuknya seperti durian, kukunya hitam semua, datang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mana pasiennya? Mana? Yang sakit-sakit itu langsung sakaratul maut. Ini Abdul Somad ini ngawur ini. Ini dalilnya dari mana? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati pasien itu? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Baru dipegang-pegangnya, belum disuntiknya udah sehat. Loh, kok saya sehat ya Bu Dokter? Karena sesungguhnya sehat itu datang dari Allah. Obat itu hanya sarana saja. Yang ngomong gitu siapa? Dokter. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dokter yang ngomong sama saya, Ustadz Somad, saya ini bukan dokter spesialis, saya ini dokter umum Pak Ustadz. Tapi pasien saya lebih banyak daripada dokter spesialis. Kok bisa gitu Pak Dokter? Karena sebenarnya jamaah itu sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Jiwanya sakit, kering kerontang. Setelah diajak ngobrol, setelah diajak dialog, dibacakan zikir dan doa, dia langsung sehat. Loh, mobil pulang sudah siap? Oh, parkir. Saya sangka pesawat sudah mati. Penumpang Abdul Somad segera naik ke pesawat. Ting, 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 ting. Habis tema yang pertama, santri berprestasi. Yang kedua, alam berseri. Santri berprestasi 45 menit. Tadi saya mulai jam 7.15, sekarang jam 8. Temanya 3. Pertama, santri berprestasi 45 menit, 1 mikrofon. Yang kedua, alam berseri. Apakah sesuai tema dengan keadaan pondok pesantren? Sesuai, alamnya berseri. Pohon-pohon kayu tidak ditumbang. Tuh pohon durian belum berbuah. Durian itu kan? Durian. Ini pula ada pohon bambu. Man qata'a sidrotan. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar. Sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kau potong, sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Bagaimana kalau memotong pohonnya bukan 1 tapi 5 hektar? Gara-gara memotong pohon di atas gunung, maka akar pohon tidak menahan tanah. Ketika hujan lebat, banjir, longsor, hancur semua masyarakat mati. Tidak ada keseimbangan alam. Datanglah santriwan santriwati. Mereka bukan cuman hafal kitab nahu, sorob, mantik, balaghah, balaghah, ma'ani, bayan, tapi juga mereka menjaga keseimbangan alam. Jangan-jangan karena Pak Wakil Gubernur warna hijau. Sorbannya pun warna hijau. Nabi itu punya jubah. Setelah jubah di dalam, itu punya jubah lagi di luar, namanya burdah. Burdatun khadra. Burdah Nabi berwarna hijau. Dan nanti orang masuk surga itu pakai pakaian sutra, sundus, istabrak, khudrun, berwarna hijau. Makanya jangan heran kalau ulama kita sorbannya hijau, jubahnya hijau, burdahnya hijau. Dan memang kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Masehinya 1111. Kalau mau mata awet warna
hijau. Lihatlah itu. Saya dulu percaya aja. Orang yang ngomong ulama, cuman anak zaman sekarang kan pasti dia mau logikanya apa. Banyak-banyak ngeliat warna hijau, pakai baju warna hijau, pakai jubah warna hijau. Lihat alam sama ulama, nggak percaya. Tapi ternyata mereka sendiri yang membukakan rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Dokter-dokter kalau operasi pakai jubah, jubahnya warna. Kenapa dokter kalau operasi jubahnya warna hijau? Ternyata ketika dokter sedang mengoperasi membelah kulit, keluar darah berwarna. Mana ada darah biru? Keluar darah berwarna merah. Mata kalau terlalu lama melihat warna merah, itu dia goyang. Rusak konsentrasinya. Bayangkan kalau dokter di ruang operasi matanya nggak tajam. Tiba-tiba salah potong. Yang mau dipotong hidung rupanya kuping. Maka untuk menajamkan mata, dia lihat warna merah. Segera dia lihat baju jubah kawannya berwarna hijau. Akhirnya orang zaman sekarang membuktikan benarnya sunnah Nabi tentang melihat. Sengaja atau tak sengaja sudah membantu dinas kehutanan. Betul. Hai Bapak Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, kantor-kantor kehutanan, kami sudah mengendorse kalian gratis Pak. Kirim aja kemari beras. Pesantren tidak pernah minta apapun. Mereka hanya minta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, siapapun tidak bisa menghalangi. Cuman kadang orang menyangka pesantren ini cuman baca kitab. Pesantren ini cuman baca hafal mahfuzat hadis Quran. Pesantren tidak peduli alam. Pesantren amat sangat peduli alam. Karena kalau dijaga, air menjadi kotor. Kalau air sudah kotor, maka wudhu tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, maka solatnya tidak sah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Selesai. Game is over. Maka santri, santriwan, santriwati menjaga keseimbangan alam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, napasnya sudah satu-satu. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah. Tapi di tanganmu masih ada bibit korma. Kau sudah mau mati nak, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fal yughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma, kita sudah mau mati? Bukan kau yang akan memakan manisnya. Bukan kau yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kau tetap dapat pahalanya. Kiai 38 tahun yang lalu menanam tanaman ini. Toh hari ini beliau sudah di alam barzah. Tapi kalian yang berada di bawah pohon bambu, kalian yang berada di bawah pokok kayu, pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Untuk para kiai pendiri pondok pesantren pendahulu kita, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada spanduk, tulisannya besar. One man, one tree. Satu orang menanam satu tanaman. Departemen Kehutanan. One man, one tree. Satu orang, satu pohon.
Ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Andai kau mau mati, sudah hampir sakratul maut, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Kita disuruh menanam. Seandainya kita tinggal di negeri yang tropis, menanam tanaman tidak heran, tidak aneh. Tapi yang menyampaikan disuruh menanam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah gurun pasir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kering kerontang. Mudah-mudahan anakku semuanya dapat rezeki halal bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti anakku, di sana ada satu kebun korma yang ditanam dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini korma itu tetap hidup, tidak mati. Ketika itu Salman Al-Farisi dijanjikan oleh tuannya, Salman, aku akan memerdekakan engkau dengan syarat engkau tanam 300 batang korma, aku akan merdekakan engkau. Salman menanam korma 1 batang, 2 batang, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, ada apa Salman? Aku menanam korma ya Rasulullah. Tuanku menjanjikan kalau aku tanam 300 batang aku akan merdeka. Nabi ikut menolong Salman dan hari ini kebun korma itu terus mati induknya, datang anaknya, mati anaknya, datang cucunya, mati cucunya, datang cicitnya, mati cicitnya, aduh entah apa lagi namanya. Tapi yang jelas sampai hari ini masih ada, bisa dimakan buahnya, disebut dengan korma Nabi. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai sore dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet, 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 santet. Jadi Islam itu bukan cuma cerita neraka, Islam itu bukan cuma cerita sorga, tapi juga Islam menjaga kelestarian alam. Islam cerita tentang COVID. Masa iya? COVID kan baru datang belakangan Pak Ustadz. Islam sudah cerita tentang COVID. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, di negeri itu ada suatu wabah, la takhruju firaram minhu, jangan lari keluar dari negeri itu. Itulah yang dikenal sekarang dengan PSBB. Kalau zaman Ustadz waktu kecil dulu, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nabi sudah cerita tentang COVID, pelayanan masyarakat ketika terjadi suatu wabah. Apa kata Nabi? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa.